Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang perencanaan pajak internasional. Kelompok 12 sendiri terdiri dari yang pertama, Revina Anindya Rikar 2018-310-077. Kemudian yang kedua, Intan Ma'ruf Kusuma 2018-310-463. Kemudian yang ketiga, Indrani Nuzul Fauzia 2018-310-752. Dan yang terakhir, Nadia Gusti Safira 2018-310-801. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Revina Anindya dengan NIM 2018-310-077. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup perpajakan internasional. Untuk memudahkan dalam pemahaman tentang pajak internasional, khususnya ditinjau dari subjek dan objek pajak, maka dapat dikategorikan menjadi dua pandangan, yaitu taxing inbound income, yaitu pemajakan atas subjek pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Yang kedua yaitu taxing outbound income, pemajakan atas subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari dalam negeri. Negara memiliki kedaulatan untuk mengenakan pajak terhadap setiap penghasilan setiap individu dan terdapat connect factors antara negara dengan suatu transaksi atau peristiwa ekonomi yang menimbulkan penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak menerapkan dua prinsip berdasarkan connect factors tersebut, yaitu resident principle atau asas residensi. Hak negara mengenakan pajak kepada seseorang atau individu atau badan karena terdapat personal attachment seperti residensi, domisili, kewarganegaraan, tempat pendirian, tempat kedudukan manajemen. Yang kedua adalah source principle atau asas sumber, yaitu hak negara mengenakan pajak kepada seseorang individu atau badan karena terdapat economic attachment, yaitu penghasilan yang bersumber di negara tersebut. Beberapa prinsip di dalam perpajakan internasional yang salah satunya dikemukakan oleh Dunberg yaitu 1989 yang menyebutkan 3 unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan perpajakan internasional, yaitu netralitas pasar domestik yang kemanapun kita berinvestasi ya beban pajak yang dibayar ya harus tetap sama, sehingga tidak ada bedanya bila kita berinvestasi di dalam atau di luar negeri. Maka jangan sampai bila berinvestasi di luar negeri beban pajaknya lebih besar karena menanggung pajak dari dua negara. Hal ini akan dilandasi oleh UU PPH pasal 24 yang mengatur kredit pajak luar negeri. Kemudian ada netralitas pasar internasional. Apa itu? Dari manapun investasi berasal dikenakan pajak yang sama. Jadi baik investor dari dalam negeri atau luar negeri akan dikenakan tarif pajak yang sama bila berinvestasi di suatu negara. Jadi hal ini melandasi hak pemajakan yang sama dengan wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap BUT yang dapat berupa cabang perusahaan ataupun kegiatan jasa yang melewati time ties dari peraturan yang berlaku. Kemudian ada netralitas nasional, yaitu setiap negara mempunyai bagian pajak atas penghasilan yang sama. Jadi sehingga bila ada pajak luar negeri yang tidak bisa dikreditkan, boleh dikurangkan sebagai biaya pengurang laba. Kemudian ada pajak internasional, merupakan kesepakatan perpajakan antar negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina. Persetujuan ini mengakibatkan peraturan pajak yang berlaku di suatu negara tidak berlaku atas penduduk atau organisasi asing. Apabila sudah disepakati perjanjian bilateral khusus antara kedua negara yang memiliki kesepakatan tersebut. Pajak internasional merupakan aspek perpajakan yang
tidak lahir begitu saja. Hal ini diatur dan disepakati oleh negara-negara yang mengadakan transaksi apa guna dari kesepakatan ini, yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan kedua negara. Kedua, menghilangkan hambatan dalam investasi penanaman modal asing akibat pengenaan pajak yang memberatkan wajib pajak dari kedua negara. Kemudian pada umumnya terdapat dua faktor yang mempengaruhi ketentuan pajak internasional suatu negara. Di antaranya personal connecting factor, yaitu faktor pendukung yang mengaitkan hak pajak suatu negara berdasarkan status subjek pajak negara tersebut. Jadi untuk subjek pajak orang pribadi, ketentuannya berdasarkan kriteria tempat tinggal atau keberadaan. Kemudian ada objektif connecting factor, yaitu mengaitkan hak pajak suatu negara berdasarkan keberadaan aktivitas ekonomi atau objek pajak terhubung dengan daerah teritorial suatu negara. Jadi pemberlakuannya diatur dalam hukum pajak internasional. Hukum pajak internasional berdasarkan kesepakatan negara-negara di Eropa Barat atau negara Anglo-Saxon. Istilah hukum pajak internasional sendiri dibagi menjadi hukum pajak nasional yang mengatur hukum pajak luar negeri. Itu adalah hukum pajak yang memuat ketentuan mengenai pengenaan pajak yang mempunyai kekuatan hukum sampai di luar batas negara karena terdapat unsur-unsur asing, baik mengenai sumber pajak yang ada di luar negeri maupun subjek pajak yang ada di luar negeri. Kemudian ada hukum pajak luar negeri, yaitu keseluruhan perundang-undangan dan peraturan pajak dari negara yang ada di seluruh dunia. Yang ketiga ada hukum pajak internasional, yaitu merupakan kaidah pajak yang didasarkan pada hukum antar negara dan diterima baik oleh negara-negara di dunia untuk mengatur perpajakan antar negara yang memiliki kepentingan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pajak internasional di Indonesia. Nah, sebagai negara yang menjalin hubungan dengan negara lain, pastinya Indonesia tidak terhindar untuk mengadakan berbagai macam transaksi seperti aktivitas impor-ekspor. Nah, serta beragam aktivitas lainnya yang masuk ke kategori kegiatan perdagangan internasional. Nah, transaksi ini akan mengakibatkan penduduk dari salah satu negara akan memperoleh penghasilan atas transaksi antara negara ini, maka dikenakan pajak internasional. Nah, Indonesia juga merupakan subjek hukum internasional karena telah mengikuti dan menandatangani Konvensi Wina. Konvensi internasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara negara yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, jika perjanjian penghindaran pajak berganda P3B, hal ini terjadi bukan saja karena keinginan dari pihak Indonesia sendiri, melainkan ada atas timbal balik dan keinginan yang sama dari negara yang mengadakan perjanjian. Nah, kalau berbicara tentang pajak internasional di Indonesia, secara umum dapat dikatakan berlaku hanya terbatas pada subjek dan objek pajak yang berada di wilayah Indonesia saja. Dengan kata lain, terhadap orang atau badan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, pada dasarnya tidak dikenakan pajak berdasarkan dasar hukum yang dimiliki Indonesia. Namun, pajak internasional dapat berkaitan dengan subjek maupun objek yang berada di luar wilayah Indonesia sepanjang ada hubungan yang erat dalam hal terdapat hubungan ekonomi atau berhubungan kenegaraan dengan Indonesia. Selanjutnya ada dasar hukum pajak internasional di Indonesia. Pajak internasional yang diberlakukan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam beberapa peraturan perpajakan nasional. Yang pertama ada peraturan perpajakan nasional yang mengatur perjanjian penghindaran pajak berganda. Pasal 32A Undang-Undang PPH mengenai pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Yang kedua yaitu peraturan perpajakan nasional pasal 3 UU PPH tentang tidak termasuk subjek pajak. Yang ketiga peraturan perpajakan nasional pasal 2 UU PPH tentang subjek pajak luar negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT.
Yang keempat, peraturan perpajakan nasional pasal 18 UU PPH tentang hubungan istimewa bila mana terdapat ketidakwajaran dalam perpajakan. Yang kedua, yang terakhir, ada peraturan perpajakan nasional pasal 24 Undang-Undang PPH tentang kredit pajak luar negeri. Nah, selanjutnya ada yurisdiksi hukum pajak internasional. Yurisdiksi pemajakan merupakan kewenangan suatu negara dalam melakukan pemungutan pajak. Dalam artian yang luas, yurisdiksi pemajakan adalah oleh warga negaranya, baik yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri maupun oleh warga negara asing yang bersumber dari dalam negeri, hak pemajakan suatu negara terhadap yang diterima atau diperoleh. Ada beberapa pendapat pakar perpajakan keuangan negara tentang yurisdiksi pemajakan. Yang pertama, yurisdiksi pemajakan sebagai kedaulatan wilayah dalam bidang perpajakan merupakan konsekuensi dari wilayah suatu negara. Nah, yang kedua, menurut Owen dan Okwahuana, yurisdiksi pemajakan merupakan kewenangan suatu negara untuk merumuskan dan memberlakukan ketentuan perpajakan. Yang ketiga, ada Marta, sebagaimana dikutip oleh Rosidiana dan Irianto menyebutkan 4 teori justifikasi legal hak perpajakan suatu negara. Yang pertama ada teori realistis atau empiris, menyatakan bahwa yurisdiksi serta dengan kewenangan fisik untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap orang dan harta yang berbeda dalam wilayah konsekuensinya, tetapi berdasarkan ketentuan perundangan tidak terbatas pada wilayah kekuasaan saja, tetapi dapat meluas sampai kepada orang yang secara fisik berbeda di luar kewenangan administrasi pengenaan pajak. Nah, yang kedua, teori etis dan retributif menyatakan bahwa pemajakan merupakan kontra prestasi atau imbalan atas manfaat dan kemudahan yang diperoleh dari negara. Nah, teori ini menekankan kepada manfaat ekonomis yang telah dinikmati sebagai justifikasi pemajakan dengan mendasarkan pada asumsi bahwa keberadaan negara adalah masalah esensial politis. Yang ketiga, ada teori sovereigntas, yaitu menegaskan bahwa pemajakan merupakan suatu bentuk pelaksanaan yurisdiksi dan yurisdiksi merupakan atribut dari sovereigntas. Sumber dari hak pemajakan suatu negara berasal dari kedaulatan negara tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu dari Surrey dan Tillinghast serta The American Law Institute. Secara teoritis yurisdiksi pemajakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yurisdiksi domisili, yaitu hak perpajakan yang didasarkan pada subjek yang memperoleh penghasilan atau pertaliannya pada subjek pajak. Yang kedua yaitu yurisdiksi sumber, yaitu hak pemajakan yang didasarkan pada objek penghasilan tersebut berada atau diperoleh dari sumber penghasilan berada terletak di Indonesia, pertaliannya pada objek pajak. Sebagaimana sering terjadi dalam kebiasaan internasional berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang PPH, Indonesia membangun yurisdiksi pemajakan berdasarkan dua neksus atau keterkaitan pertalian fisikal. Nah, ada dua juga, yaitu yang pertama subjektif dan objektif. Nah, subjektif sendiri yaitu memperhatikan status wajib pajak atau niat dalam kasus pajak orang pribadi, tempat pendirian atau kedudukan dalam kasus badan. Nah, untuk yang kedua yaitu objektif, yaitu pertalian objektif berdasarkan kepada sumber penghasilan. Nah, yang ini ada menurut Gunadi. Yang terakhir itu menurut Gunadi, yaitu yurisdiksi pemajakan atas penghasilan seseorang atau entitas neksusnya atau keterkaitannya dapat didasarkan pada beberapa poin. Yang pertama, status personal, yaitu atau subjektif attachment. Yang kedua,
ada kaitan ekonomis yang dapat berupa usaha atau kegiatan profesional serta penerimaan penghasilan yang bersumber di negara pemungutan pajak. Yang terakhir, adanya kepemilikan kekayaan yang terletak di negara pemungut pajak. Selanjutnya yurisdiksi, yaitu kan ada dua tadi, yurisdiksi sumber dan yurisdiksi domisili. Nah, Undang-Undang Perpajakan dasar hukum terdapat pada PPh 1984 untuk yurisdiksi sumber. Ada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang PPh menegaskan yurisdiksi sumber yaitu yang berlaku di Indonesia, yaitu tentang subjek pajak luar negeri. Yang kedua, ada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 yang berbunyi, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang mana dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, pasal 24 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 1983 telah diubah terakhir dengan PPh nomor 36 tahun 2008. Nah, yang keempat ada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang PPh nomor 36 2008. Dalam penjelasan pasal 26 ayat 1 diterangkan bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakan bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetapi di Indonesia, dan potongan pajak oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lainnya. Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau yang diterutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong sebesar 20% dari jumlah bruto yang wajib dibayarkan. Yang terakhir yaitu bentuk usaha tetap, pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPh. Menurut Mansuri, apabila penghasilan dari usaha di negara sumber itu diterima atau diperoleh melalui sarana yang disebut bentuk usaha tetap atau BUT, maka negara sumber berhak untuk memungut pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang merupakan wajib pajak dalam negeri di negara lain. Jadi yurisdiksi fiskal BUT itu adalah bagian dari source rules, yaitu sekumpulan ketentuan hukum yang menentukan apa syarat-syaratnya bagi suatu jenis penghasilan agar sumber negara tepat diterimanya atau diperbolehkan penghasilan itu menjadi negara sumber yang berhak memungut pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di negara sumber tersebut. Nah, yang selanjutnya ada yurisdiksi domisili. Ketentuan perundang-undangan perpajakan pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PPh 1984, yaitu tentang yang pertama orang pribadi. Yurisdiksi WPOP didasarkan pada status profesional, kaitan ekonomis, dan kepemilikan kekayaan yang terletak di negara pemungut pajak. Yang kedua ada badan. Yurisdiksi wajib pajak didasarkan pada tempat pendirian, tempat kedudukan. Nah, pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PPh menegaskan ketentuan tentang yurisdiksi domisili terhadap orang pribadi dan badan. Nah, pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PPh berisi subjek pajak dalam negeri adalah yang pertama orang pribadi yang bertinggal di Indonesia. Orang
pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai sifat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama, pembentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaan dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Nah, yang ketiga ada warisan yang belum terbagi sebagai satuan kesatuan menggantikan yang berhak. Selanjutnya ada contoh yurisdiksi sumber dan yurisdiksi domisili. Mr. Stephen, warga negara Singapura, adalah seorang pegawai sebuah konsultan keuangan di Singapura, melakukan pemberian jasa konsultasi bidang investasi keuangan pada beberapa pengusaha UMKM di Indonesia. Selama 2019, kegiatan dilakukan sebanyak 15 kali selama 5 hari setiap 1 kali kegiatan. Fee yang diterima Mr. Stephen selama tahun 2009 sebesar 500 juta. Berdasarkan yurisdiksi pemajakan, negara mana yang berhak memajaki dan beberapa PPh terhutang bila diasumsikan tidak ada tax treaty antara Indonesia dan Singapura. Nah, jadi penyelesaiannya itu Tuan Stephen merupakan kan wajib pajak luar negeri karena berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Jadi 15 kali dikali 5 hari sama dengan kan 75 hari. Jadi kan kurang dari 183. Nah, Indonesia berhak memajaki Tuan Stephen berdasarkan yurisdiksi sumber dan Singapura berhak memajaki berdasarkan domisili. Nah, PPh terhutang tahun 2009 yaitu kan 20% dikalikan 500 juta yaitu tarif pajak pasal 26. Jadi pajak yang dihitung itu sebesar 100 juta. Seperti itu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Indrani Nuzul Fauzia dengan NIM 2018310752. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pengurangan pajak asing. Ada banyak teknik pengurangan pajak asing yang dapat dipakai oleh pembayar pajak. Secara umum, teknik-teknik ini sama dengan yang digunakan untuk pengurangan pajak domestik. Beberapa di antaranya termasuk merealisir pendapatan dalam bentuk yang memungkinkan pengenaan tarif pajak rendah, penundaan pengakuan pendapatan kotor, dan mempercepat pengakuan biaya. Teknik lain dapat bersifat unik, seperti memanfaatkan keuntungan dari insentif pajak lokal, pembiayaan hutang, transfer pricing, dan pemanfaatan tax treaty. Kemudian, ada insentif pajak lokal. Salah satu metode pengurangan beban pajak asing adalah dengan memanfaatkan pengecualian pajak dan tax holiday dari berbagai negara. Contohnya, Irlandia memberikan pengurangan tarif dalam memajaki keuntungan perusahaan manufaktur yang didirikan di sana. Kemudian Singapura menawarkan tax holiday bagi perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang teknologi maju. Kemudian, ada pembiayaan hutang, di mana pembiayaan cabang perusahaan yang pendapatannya menjadi objek pajak bertarif tinggi dapat usahakan agar mendorong terciptanya pengurangan biaya bunga dan pembayaran dividen semaksimal mungkin. Untuk slide selanjutnya, hak pemajakan dalam P3B. Terdapat 3 jenis hak pemajakan dalam P3B. Yang pertama, hak pemajakan penuh atau exclusive taxing rights, di mana suatu negara diberikan hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan penduduk negara lain yang bersumber dari negaranya sepenuhnya sesuai UU domestik negara tersebut tanpa adanya pembatasan. Kemudian yang kedua,
hak pemajakan terbatas atau limited taxing rights, di mana suatu negara diberikan hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan penduduk negara lainnya yang bersumber dari negara tersebut. Namun ada pembatasan tarif. Apabila tarif UU domestik lebih tinggi dari tarif yang sudah ditentukan P3B, maka tarif yang ditentukan P3B yang digunakan. Kemudian yang ketiga, pelepasan hak pemajakan atau relinquished taxing rights, di mana suatu negara melepas hak pemajakannya atas suatu penghasilan yang bersumber dari negaranya dan merelakan penghasilan tersebut dipajaki negara lain, sesuai dengan UU domestik negara tersebut. Untuk slide selanjutnya. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara, guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara. Dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Untuk slide selanjutnya. Tujuan P3B. Yang pertama, tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan iklim dunia usaha. Jadi, adanya perjanjian penghindaran pajak berganda ini menjadikan pengenaan pajak atas laba usaha tidak dapat dikenakan di kedua tempat, yaitu negara sumber atau negara domisili. Kemudian, yang kedua, peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri, di mana perjanjian penghindaran pajak berganda diharapkan dapat menarik negara luar untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebab, jika investasi berupa bunga, dividen atau royalti dikenakan pajak yang tinggi, hal ini akan menimbulkan keraguan pada negara luar. Kemudian yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Jadi, pembebasan pajak atas mahasiswa dan pelatihan karyawan di negara tempat menempuh pendidikan maupun pelatihan akan meningkatkan kemampuan mereka, menjadikannya sebagai sumber daya manusia yang lebih kompeten. Kemudian, yang keempat, pertukaran informasi guna mencegah penggelakan pajak, di mana pertukaran informasi di sini adalah kedua negara yang terlibat dalam perjanjian penghindaran pajak berganda dapat mengetahui jika ada penduduk yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga dapat dideteksi sedini mungkin. Kemudian, yang kelima, kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara. Jadi, P3B mengatur adanya pemajakan yang sama dan setara antar kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan serta tidak memberatkan penduduk asing antar kedua negara dalam menjalankan usaha. Untuk slide selanjutnya. Metode untuk menghindari pemajakan berganda terdiri dari 3 metode. Yang pertama, metode pemajakan unilateral, di mana metode ini tuh mengatur bahwa negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan hukum di dalamnya yang mengatur masyarakat atau badan internasional dan ditetapkan oleh sepihak negara Indonesia sendiri. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa mengatur negara kita karena hal itu merupakan kewibawaan dan kedaulatan negara kita. Kemudian yang kedua ada metode pemajakan bilateral, di mana dalam penghitungan pengenaan pajaknya harus mempertimbangkan perjanjian kedua negara atau tax treaty. Kemudian yang ketiga ada metode pemajakan multilateral, yang didasarkan pada konvensi internasional yang ketentuan atau ketepatan atau keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan banyak negara yang ditandatangani oleh berbagai negara, misalnya konvensi Wina. Kemudian model perjanjian P3B. Yang pertama ada model OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, di mana model OECD ini dalam tax treaty ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara yang menandatangani P3B dengan cara menghilangkan pajak berganda secara internasional. Kemudian yang kedua ada model UN atau United Nations, yang berarti memiliki tujuan tax treaty yang lebih luas,
yaitu meningkatkan investasi asing serta sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial dari negara-negara berkembang. Kemudian yang ketiga ada model Indonesia, yaitu gabungan antara model OECD dan UN. Prosedur penerapan P3B. Jadi, di sini untuk menerapkan perjanjian penghindaran pajak berganda, ada tahapan dalam prosedur yang perlu dilalui. Yang pertama, mencari tahu SP, OP, negara, dan ketentuan pemberlakuan P3B. Jadi, yang dibahas termasuk dalam cakupan atau ruang lingkup dari perjanjian penghindaran pajak yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, memastikan definisi penghasilan. Yang dibahas untuk memastikan penghasilan tersebut akan masuk dalam ketentuan atau pasal substantif yang tepat. Kemudian, yang ketiga, menentukan pasal substantif yang berlaku. Tahap ini itu sangat penting, karena akan menentukan negara yang akan menerima hak pemajakan. Kemudian yang keempat, menghilangkan dampak pajak berganda jika seandainya dalam pasal substantif, dalam perjanjian, masing-masing negara diberikan hak pemajakan dengan cara mewajibkan negara domisili untuk memberikan keringanan pajak melalui metode pembahasan atau metode kredit yang diatur dalam ketentuan domestiknya. Kemudian yang kelima, jika masih terdapat perbedaan atau belum terbentuknya kesepakatan antar negara, maka dalam penerapan ini harus menyelesaikan masalah pajak berganda melalui prosedur persetujuan bersama atau Mutual Agreement Procedure (MIP). Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadia Gusti Safira dengan NIM 801. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di slide ini ada syarat memanfaatkan P3B. Yang pertama, terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPH dan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Pada umumnya, tarif P3B dibuat lebih kecil daripada tarif aturan domestik. Untuk memanfaatkan tarif ini, subjek pajak luar negeri harus menunjukkan surat keterangan domisili atau Certificate of Residence. Yang kedua, penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Jika penerima penghasilan merupakan subjek pajak dalam negeri, akan dikenakan pemotongan PPH pasal 21, pasal 23, atau pasal 4 ayat 2. Sedangkan menurut undang-undang yang berlaku, pemotongan PPH untuk subjek pajak luar negeri adalah PPH 26 sebesar 20%. Namun, pemberi penghasilan di Indonesia boleh tidak menggunakan pasal tersebut, tetapi menggunakan perjanjian penghindaran pajak berganda ini. Lalu yang ketiga, wajib pajak luar negeri menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya. Untuk memanfaatkan tarif P3B ini, SPLN perlu memperlihatkan SKD yang telah memenuhi persyaratan lainnya, seperti menggunakan form DGT. Ini adalah formulir yang diisi oleh SPLN yang telah menyelesaikan Double Taxation Convention atau DTC dengan Indonesia. Formulir ini wajib dilengkapi dengan benar dan ditandatangani serta disertifikasi oleh pihak berwenang yang sah atau kantor pajak resmi di negara penerimaan penghasilan sebelum diserahkan ke kustodian Indonesia. Lalu yang keempat, tidak terjadi penyalahgunaan P3B. Ada batasan agar pemanfaatan P3B tidak disalahgunakan oleh WPLN, diantaranya yang pertama, substansi ekonomi dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi. Yang kedua, bentuk hukum yang sama dengan substansi ekonomi dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi. Lalu yang ketiga, kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut
mempunyai kewenangan yang cukup untuk melakukan transaksi. Yang keempat, aset tetap dan aset tidak tetap yang cukup serta memadai untuk melaksanakan kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia. Lalu yang kelima, pegawai dalam jumlah yang cukup dan memadai dengan keahlian serta keterampilan tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan. Dan yang terakhir, ada kegiatan atau usaha aktif selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga, dan atau royalti yang bersumber dari Indonesia. Lalu syarat yang kelima, yaitu yang terakhir, penerima penghasilan merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B. Nah, masih menurut peraturan yang sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar WPLN dianggap sebagai beneficial owner. Bagi WPLN, orang pribadi tidak bertindak sebagai agen atau nomine. Sedangkan bagi WPLN badan tidak bertindak sebagai agen, nomine atau konduit. Persyaratan WPLN badan ini agar dianggap sebagai beneficial owner adalah mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia. Penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain tidak lebih dari 50%. Lalu penghasilan badan yang dimaksud di sini adalah seluruh penghasilan WPLN dengan nama dan dalam bentuk apapun serta dari sumber manapun sesuai dengan laporan keuangan non-konsolidasi WPLN. Nah, di slide selanjutnya ada tax haven. Nah, tax haven itu apa sih? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH Pasal 18 Ayat 3C menyebutkan bahwa tax haven adalah negara yang memberikan perlindungan pajak. Istilah tax haven sering disebut juga tax haven atau surga pajak. Nah, tax haven sebenarnya lebih tepat diterjemahkan suaka pajak karena merupakan perlindungan dari pengenaan pajak. Namun, secara umum tax haven itu diartikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan tarif pajak rendah bahkan sampai 0% atau tidak mengenakan pajak sama sekali dan memberikan jaminan kerahasiaan atas aset yang disimpannya. Selanjutnya, ada 4 kriteria suatu negara tergolong tax haven menurut OECD. Yang pertama adalah menerapkan tarif pajak rendah atau 0%. Lalu yang kedua, tidak adanya pertukaran informasi. Lalu selanjutnya, tidak adanya transparansi dalam pemungutan pajak. Dan terakhir, tidak adanya persyaratan aktivitas substansial bagi perusahaan. Ya, dari sisi kemudahan di bidang perpajakan, negara-negara tax haven itu dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, negara dengan sistem bebas pajak. Negara yang menganut sistem ini tidak memungut pajak sama sekali. Berbagai jenis pajak seperti pajak atas penghasilan atau pajak atas bangunan pun tidak dipungut. Nah, contoh negara yang termasuk golongan negara tax haven adalah negara Bahrain, negara Bermuda, negara Bahama, Nauru, dan lain-lain. Lalu yang kedua, negara dengan sistem pajak teritorial. Sistem pajak teritorial hanya mengenakan pajak bagi pendapatan yang bersumber dari dalam negeri. Apabila pendapatannya itu bersumber dari luar negeri, maka tidak akan dipungut. Contoh negara-negara yang menggunakan sistem pajak teritorial antara lain Venezuela, Hong Kong, Liberia, Panama, Filipina. Lalu yang ketiga, ada negara dengan sistem pajak rendah. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini memberlakukan tarif pajak yang sangat rendah sekali. Contohnya tarif untuk badan berkisar 0% sampai dengan 1%. Nah, negara-negara yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain negara Antilles Belanda dan negara Barbados. Lalu yang keempat, negara dengan sistem pembebanan kepada jenis pajak tertentu. Sistem ini hanya membebankan pajak untuk beberapa jenis tertentu sehingga banyak aspek yang tidak dibebankan pajak. Contoh, di negara Irlandia, usaha manufaktur dan ekspor tidak dipungut pajak. Dan yang terakhir, ada negara dengan sistem pembebanan pajak untuk perusahaan tertentu.
Negara-negara yang termasuk ke dalam kategori ini membebaskan pajak atau memberikan insentif pajak hanya kepada perusahaan tertentu saja. Di negara Luxembourg, Antilles, Belanda, dan Singapura memberikan insentif pajak kepada perusahaan offshore dan holding company tertentu yang memenuhi kualifikasi. Untuk slide yang terakhir ada perkembangan tax haven. Nah, tax haven muncul seiring meningkatnya tarif pajak. Majalah The Times menyebut istilah tersebut pertama kali pada 17 Mei 1984. Ketika itu, banyak wajib pajak di Inggris yang memindahkan kekayaan mereka untuk menghindari pajak. Setelah Perang Dunia Pertama terjadi, negara-negara menaikkan tarif pajak untuk mendongkrak pendapatan negara seiring tingginya kebutuhan biaya setelah perekonomiannya hancur akibat perang. Tax haven semakin marak seiring globalisasi, bahkan pajak dan globalisasi memiliki kaitan erat karena efisiensi pajak menjadi motif utama mencari keuntungan maksimal. Di tahun 1989, OECD menerbitkan dokumen anti-harmful tax competition serta membuat daftar hitam negara suaka pajak. Sejak saat itu, genderang perang terhadap tax haven dimulai, ujar Justinus. Menurut International Monetary Fund atau IMF, ada 60 wilayah suaka pajak. 7 tax haven terbaik adalah Swiss, Liechtenstein, Austria, Panama, Saint Kitts and Nevis, Belize, serta Hong Kong. Sementara itu, untuk perlindungan aset ada 11 negara atau wilayah terbaik. Negara atau wilayah tersebut adalah Jersey, Liechtenstein, Cayman Island, Kitts Nevis, Panama, Gibraltar, Isle of Man, Bermuda, Bahamas, Austria, dan New Zealand. Pada taraf tertentu, Irlandia pun menawarkan rezim pajak rendah untuk perusahaan yang berkedudukan di Irlandia dengan kontrol manajemen di luar Irlandia. Hal ini disebut sebagai double iris. Sementara itu, Belanda memiliki Dutch sandwich, yaitu kebijakan untuk tidak mengenakan pajak terhadap pembayaran royalti sehingga negara tersebut kerap menjadi tempat pendirian Special Purpose Vessel atau SPV. Lalu perkembangannya di Jakarta itu sendiri dilansir dari MOF Fiscal News. Dalam konferensi G20, Indonesia berperan aktif dalam pembahasan tentang persoalan wajib pajak yang berusaha mencari manfaat dari negara-negara yang memiliki penawaran pajak rendah atau tax haven country melalui program Based Erosion Profit Shifting. Lalu negara-negara yang telah dirugikan oleh kebijakan pajak negara tax haven sepakat untuk bersama-sama membuka data pajaknya. Lalu oleh karena itu pemerintah Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam BEPS, sebuah program negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. BEPS adalah bentuk penyikapan Indonesia dan negara-negara di dunia untuk menghindari wajib pajak yang berusaha mencari manfaat dari negara-negara yang memiliki penawaran pajak rendah atau tax haven country. Negara-negara anggota G20 juga sepakat untuk membangun informasi dan koordinasi aturan. Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki perjanjian pajak atau tax treaty, terutama bagi tax haven countries. Langkah tersebut dilakukan mengingat Indonesia tidak lepas dari praktek BEPS karena perusahaan multinasional yang melakukan transfer pricing disinyalir juga ada di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menginginkan semua negara harus dalam posisi yang sama terkait perpajakan. Selain itu, Menteri Sri Mulyani mengatakan setiap negara juga harus mengomunikasikan kepada rakyatnya pentingnya transparansi pajak dan tujuan pertukaran informasi. Di era digital menjadi tantangan baru bagi sektor perpajakan. Pasalnya perusahaan tidak perlu lagi menempatkan kantornya untuk beroperasi di satu negara.
Transaksi antar negara sangat mudah dilakukan tanpa sekat dan batas negara, ujar beliau. Mantan Direktur Pelaksana Bank Indonesia itu menjelaskan pasca deklarasi negara G20 untuk membuka kerahasiaan bank pada 2009 muncul transparansi yang berhasil meningkatkan kualitas sektor perpajakan. Lebih dari 6.100 perjanjian pertukaran informasi bilateral telah disepakati dan metode pengumpulan pajak menjadi lebih efisien, ujarnya. Sejak 2018, pemerintah Indonesia telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi mengenai financial account dari berbagai negara dengan nilai lebih dari 246,6 miliar euro atau setara dengan 3.674 triliun dengan asumsi kurs 14.900 per euro. Dengan data informasi tersebut, Ibu Sri Mulyani menilai upaya penghindaran dan pengurangan pajak dapat diminimalisir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.